Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kehilangan sebagian dari diri kamu? Nah, kali ini kita bakal ngikutin sebuah perjalanan yang personal banget tentang bahasa, kehilangan, dan gimana ingatan kita tuh bisa berbicara lagi bahkan saat kita kira semuanya udah hilang. Jadi ceritanya tuh dimulai dari sebuah guncangan. Sebuah kehilangan yang datang tiba-tiba, tanpa aba-aba. Dan justru peristiwa inilah yang ngebuka pintu ke sebuah perjalanan yang gak disangka-sangka. Perjalanan ke masa lalu, ke dalam ingatan yang udah lama terlupakan. Tapi ternyata ya rasa duka ini tuh lebih dalam dari itu. Kepergian sang ayah jadi semacam cermin. Cermin dari kehilangan lain yang selama ini nggak disadari. Hilangnya bahasa ibu, putusnya koneksi ke akar budaya, dan ya, terkikisnya sebagian dari jati diri. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Suara yang hilang. Pertanyaannya simple, tapi jujur bikin bingung. Gimana bisa sih sebuah bahasa, suara masa kecil kita, mendadak lenyap gitu aja dari ingatan? Buat penulisnya nih, bahasa Inggris itu bukan sekadar tambahan ilmu. Wah, bukan. Bahasa itu datang kayak ombak besar gitu, yang langsung nyapu bersih bahasa-bahasa lain yang pernah dia kuasai, termasuk bahasa ibunya, bahasa Ceko, yang akhirnya kedorong ke sudut paling sepi di otaknya. Hasilnya, identitasnya jadi kayak kebelah dua. Di satu sisi, ada diri publik yang ngomong pakai bahasa Inggris, bahasa buat ngejar mimpi, karir, dan masa depan. Tapi di sisi lain, ada diri pribadi yang cuma bisa berbisik pakai bahasa Ceko. Bahasa buat keluarga, buat hal-hal yang intim, dan semua kenangan masa kecil. Tapi rasa kehilangan ini tuh ternyata bukan cuma perasaan doang loh. Ada penjelasannya secara ilmiah. Yuk, kita coba telusuri gimana otak kita bisa dibilang milih buat ngelupain bahasa yang pernah jadi bagian dari jiwa kita. Fenomena ini ada namanya atrisi bahasa. Dan kuncinya ternyata ada di umur. Buat anak-anak yang pindah negara di usia muda, kayak penulis cerita ini, bahasa ibu mereka itu pelan-pelan terkikis. Mirip kayak istana pasir di pantai yang pelan-pelan hilang kena ombak. Terus yang hilang tuh sebenarnya apa sih? Kita lagi ngomongin bahasa Ceko yang katanya super kompleks. Sampai-sampai ada temennya yang bilang, belajar tata bahasanya itu kayak membangun karakter. Saking susahnya, butuh mental yang kuat banget. Coba deh lihat ini, biar kebayang rumitnya. Bayangin aja, cuma buat satu kata anjing, ada segini banyak bentuknya, tergantung posisinya di kalimat. Ini bukan cuma soal kata-kata, ini tuh kayak arsitektur bahasa yang megah dan rumit banget. Nah, yang tadinya kayak cerita pribadi, ternyata ini kejadian di skala global juga. Penulisnya nyebut ini kudzu linguistik. Tahu kan tanaman kudzu yang invasif itu? Nah, kayak gitu. Beberapa bahasa dominan nyebar ke seluruh dunia dan pelan-pelan mencekik ribuan bahasa lokal yang lebih kecil. Dan bareng sama bahasa itu, hilang juga cara pandang yang unik terhadap dunia. Gila ya, urusan bahasa ini bahkan bisa jadi fatal banget. Sejarah udah ngebuktiin itu. Kisah ini jadi pengingat yang serem banget bahwa cuma karena salah ngucapin satu kata pernah jadi penentu hidup dan mati buat 42.000 orang. Nah, terus apa yang terjadi kalau bahasa-bahasa ini hidup barengan di dalam satu otak atau di dalam satu masyarakat? Ini yang bakal kita bahas di bagian ketiga, pikiran yang terbelah. Metafora ini ngejelasinnya pas banget sih. Katanya pikiran bilingual itu kayak rumah yang isinya lebih dari satu orang. Masing-masing tuh punya ruangnya sendiri. Satu bahasa buat ngurusin kerjaan di ruang kerja, satu bahasa lagi buat ngobrol santai di ruang keluarga. Dan dampaknya, ini yang paling kerasa ya di keluarga, waktu bahasa warisan itu hilang, yang lenyap tuh bukan cuma kata-kata, tapi juga saluran buat nurunin nasihat, cerita, dan kehangatan dari kakek nenek ke cucu jadi macet. Jembatan antar generasi bisa aja putus. Di level masyarakat, yang namanya bias bahasa tuh beneran ada dan kuat banget. Ada studi klasik dari McGill yang hasilnya bikin kaget. Yang bikin heran, bahkan penutur asli bahasa Prancis pun menilai suara orang berbahasa Inggris itu kedengaran lebih pintar dan lebih pantas jadi pemimpin. Status sebuah bahasa tuh ternyata bisa meresap dalam banget ke alam bawah sadar kita. Nah, disinilah paradoksnya muncul. Di satu sisi, keberagaman emang bisa bikin gesekan. Tapi di sisi lain, sejarah dan penelitian nunjukin kalau komunitas imigran yang beragam itu justru sering jadi mesinnya inovasi dan kesuksesan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apa bahasa yang udah hilang itu benar-benar lenyap selamanya? Nah, bagian terakhir ini ngasih kita harapan dan sebuah penemuan yang wow,
mengejutkan. Dan inilah momen puncaknya. Sebuah momen yang sederhana banget, nyicipin buah kesemek. Tiba-tiba, rasa buah itu kayak ngebuka kunci keingatan yang udah terkubur puluhan tahun. Sebuah kata dari masa kecil, kaki, nama Austria buat buah itu, tiba-tiba aja muncul dari ingatan yang paling dalam. Kok bisa gitu ya? Nah, sains punya jawabannya. Jadi pertama ada pemicu sensorik, kayak rasa buah tadi. Itu langsung mengaktifkan ingatan bawah sadar yang selama ini tidur. Dan akhirnya klik, koneksi sadar pun terbentuk. Ini ngebuktiin sesuatu yang luar biasa. Ingatan itu sebenarnya nggak hilang, cuma terkunci aja. Dan ini bukan cuma cerita doang loh, ada penelitiannya. Studi ilmiah mengkonfirmasi kalau orang yang belajar lagi bahasa masa kecilnya yang hilang itu, nguasainnya bakal jauh lebih cepat daripada orang yang baru belajar dari nol. Bahasa itu ternyata masih ada di sana, kayak ada jejak di otak kita yang tinggal diaktifin lagi. Terus, kenapa sih ini penting banget? Soalnya, setiap bahasa itu adalah jendela yang unik buat ngelihat dunia. Contohnya aja kata dari bahasa Ceko ini, litost. Sebuah perasaan campur aduk antara sedih, simpati, nyesel, dan rindu yang nggak ada padanan katanya di bahasa lain. Kalau kita kehilangan satu bahasa, kita kehilangan satu cara pandang buat memahami emosi manusia. Jadi gimana dong caranya hidup dengan banyak bahasa? Suku Telicoh di Kanada ngasih kita sudut pandang yang keren banget. Bukannya ngelihat dua budaya sebagai perpecahan, mereka justru ngelihatnya sebagai sumber kekuatan ganda. Kuat seperti dua orang. Wow, ini paradigma baru. Ini nih yang bikin kita mikir, gimana kalau gesekan antar bahasa di dalam kepala kita itu sebenarnya bukan masalah? Gimana kalau justru itu yang bikin kita lebih fleksibel, lebih kreatif, dan lebih kuat? Jadi mungkin aja punya banyak diri yang dibentuk dari berbagai bahasa, budaya, dan ingatan bukanlah sebuah kekurangan. Justru itu adalah sebuah kekayaan. Sebuah pengingat bahwa identitas kita bisa jauh lebih luas dan lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan.